Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2111120. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Siti Hapsoh selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Baik, adapun di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya yang berjudul Sejarah Islam di Pulau Bangka Belitung ini. Baik, untuk sejarah Islam di Pulau Bangka, menurut para literasi belum ada yang menentukan kapan pastinya Islam sudah ada di Pulau Bangka. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa Islam sudah ada di Pulau Bangka pada sejak abad ke-9, ataupun Islam sudah ada di Pulau Bangka sejak bersamaan Islam ini masuk di Kesultanan Sriwijaya ataupun di daerah Palembang. Mengapa? Karena Pulau Bangka bisa dikatakan sebagai benteng dari kerajaan Sriwijaya, dan bukti ataupun benda yang menyatakan bahwa tidak heran mengapa Pulau Bangka ini sudah ada orang Islam yang di Pulau Bangka ini. Salah satunya buktinya yaitu prasasti di Kota Kapur di Bangka Kota seperti itu, yang bertuliskan tahun 686. Nah, berdasarkan buku yang ditulis oleh Zulkifli yang berjudul tentang kontinuitas Islam tradisional di Bangka. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa penyebaran agama Islam di Pulau Bangka ini melalui beberapa jalur atau metode. Jadi pada kisahnya sebelumnya Pulau Bangka ini dulu ditempati atau diduduki oleh para bajak laut, atau sebutannya pada saat itu yaitu Lanun. Nah, dari mana bajak laut atau Lanun ini berasal? Maka bajak laut atau Lanun ini berasal dari pulau ataupun suku dari Filipina. Nah, berhubungan dengan Filipina yang di atas Pulau Bangka, ada kemungkinan bahwa para bajak laut ini berlayar dan singgah di sana. Nah, pada jalur pertama penyebaran agama Islam di Pulau Bangka yaitu Kesultanan Johor. Nah, mengingat Pulau Bangka ini diduduki ataupun istilahnya diganggu oleh para bajak laut yang membuat resah Pulau Bangka ataupun masyarakat Bangka, maka Kesultanan Johor itu bersekutu dengan Kesultanan Minangkabau untuk menumpas para Lanun atau bajak laut ini untuk lari dari Pulau Bangka. Nah, singkat cerita, alhamdulillah berhasillah para Kesultanan Johor dan Minangkabau dalam menumpas para bajak laut untuk lari dari Pulau Bangka. Jadi setelah itu Pulau Bangka itu dikuasai oleh Kesultanan Johor. Ini yang pertama. Jadi Kesultanan Johor memegang kekuasaan untuk mendirikan pusat pemerintahan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka, yang mana Kesultanan Johor atau Sultan Johor menunjuk seorang panglima, yang mana panglima itu bernama Panglima Sarah, untuk menduduki Pulau Bangka, tepatnya di Bangka Kota seperti itu. Jadi Bangka Kota pada saat itu dipimpin oleh Panglima Sarah dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka. Nah, itu terjadi pada sekitar abad ke-16. Jalur pertama yaitu Kesultanan Johor. Nah, setelah Panglima Sarah wafat, Kesultanan Johor mewariskan wilayah Bangka ini ditempati pada Kesultanan Minangkabau, yang mana Kesultanan Minangkabau pada saat itu dipimpin oleh Raja Alam Harimau Garang. Nah, nama tersebut mungkin adalah sebuah julukan untuk seseorang, mungkin Raja Alam Harimau Garang, yang mana pada saat itu ia memimpin ataupun mendirikan pusat pemerintahan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka. Akan tetapi Raja Alam Harimau Garang ini
memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya yang ada di Bangka Kota. Dia berpindah ke Kota Waringin, tepatnya di Kalimantan, seperti itu. Nah, setelah berlanjut pada abad yang bersamaan, pada saat Raja Alam Harimau Garang memimpin. Nah, penyebaran Islam di Pulau Bangka tidak hanya berfokus pada kesultanan, melainkan ada para pedagang muslim seperti menurut literasi, yaitu adapun nahkoda ia bernama Nahkoda Sulaiman, yang mana ia itu adalah seorang pedagang muslim yang kebetulan bersinggah di Mentok, tepatnya di Mentok, di mana dia pada saat itu bertujuan untuk mengambil air, di mana air tersebut berada di gunung, di sebuah kaki gunung. Nah, Nahkoda Sulaiman ini adalah seorang pedagang muslim, atau bisa dibilang tokoh agama, seperti itu. Jadi ia pada saat itu mengambil air di kaki gunung Menumbing, yang kita ketahui namanya pada saat ini di Mentok, Menumbing. Nah, Menumbing itu dia sebelumnya gunung itu belum ada namanya Menumbing, tapi ia namai dengan Menumbina atau Menumbing, yang dia namai itu. Nah, setelah dia bertempat ataupun di Menumbing itu, dia seiring waktu bertemu dengan masyarakat. Nah, maka disitulah dia sambil menyebarkan agama Islam. Lalu kemudian ia melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah kaki gunung, yang mana gunung tersebut dia namakan Al-Marashi, yang berarti senang atas kehadirannya. Jadi seperti itu yang kita ketahui sekarang dengan nama Gunung Maras. Jadi singkat cerita bahwa beliau ini, Nahkoda Sulaiman ini, bertemu dengan masyarakat sekitar Gunung Maras, yang mana pada saat itu masyarakat itu sedang mengalami, bukan seluruh masyarakat, ada sebagian masyarakat yang mengalami penyakit demam tinggi. Maka beliau meracik sebuah obat dan untuk membantu masyarakat tersebut, dan alhamdulillah obat tersebut ampuh, dan atas izin Allah maka penyakit yang dialami oleh masyarakat itu sembuh. Maka masyarakat tersebut pun ikut senang dan bahagia atas kehadiran beliau. Maka disitulah beliau, Nahkoda Sulaiman ini, sambil menyebarkan agama Islam, seperti itu. Nah, jalur yang ketiga yaitu dari Kesultanan Banten. Nah, setelah Raja Alam Harimau Garang tadi wafat, bahwa terus Sultan Agung Tirtajasa dari Banten ini mengambil alih wilayah Pulau Bangka ini untuk menyebarkan agama Islam. Nah, beliau Sultan Agung Tirtajasa menunjuk Bupati Nusantara untuk menjadi raja muda di Pulau Bangka ini. Maka kemudian Bupati Nusantara atau raja muda yang ditunjuk oleh Sultan Agung Tirtajasa ini memimpin Pulau Bangka untuk menyebarkan agama Islam, dan pusat pemerintahannya kembali ke Bangka Kota, seperti itu. Jadi di sini hukum-hukum Islam itu diterapkan di Pulau Bangka dalam tradisi-tradisi seperti itu seiring berjalannya waktu. Kemudian adapun jalur keempat yaitu pada Kesultanan Palembang. Nah, setelah Bupati Nusantara wafat di sini pada tahun 1671 bahwa anaknya Bupati Nusantara ini adalah yang bernama Khadijah. Dia itu sudah menikah dengan seorang yang bernama Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini adalah orang yang berdarah Palembang, seperti itu. Jadi dikarenakan Bupati Nusantara mewariskan kepada anaknya Khadijah, sedangkan Khadijah ini sudah berkeluarga dengan Abdurrahman, maka otomatis Abdurrahman itu memimpin
Pulau Bangka ini untuk menyebarkan agama Islam seperti itu. Yang dimana Kesultanan Palembang ini di saat ia memimpin, Abdurrahman ini memimpin, bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi, perubahan baik yang dimana hukum-hukum Islam diterapkan pada masyarakat dan keluarnya seperti undang-undang tentang hukum adat seperti itu, bahwa itu berpengaruh sekali dengan kehidupan masyarakat di Pulau Bangka seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu pada tahun ke tahun, adapun kita ketahui bahwa pemerintahan kolonial. Nah, pada tahun 1812, pada tanggal 18 Mei 1812, entah kenapa pada sebelumnya Kesultanan Palembang ini dihapuskan. Mungkin seiring berjalannya waktu. Jadi Kesultanan Palembang ini dihapuskan dan Bangka pada tahun 1812 itu diserahkan kepada pihak Inggris, dan Inggris menyerahkan kepada pihak Belanda seperti itu. Kan tetapi dari pemerintahan masa kolonial ini menimbulkan yang namanya kesengsaraan seperti itu pada masyarakat Bangka. Nah, disinilah masyarakat Bangka tidak ikut diam, melainkan melawan akan menentang dari penjajah tersebut. Nah, Bangka ini tidak terlepas dari peran-peran tokoh agama. Jadi banyaknya tokoh agama seperti Depati Bahrain, Depati Amir pada saat itu untuk mengajak masyarakat jihad fisabilillah untuk menumpas ataupun menentang dari penjajah kolonial Belanda untuk mempertahankan wilayah Bangka ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh agama. Nah, singkat cerita seperti itu. Lanjut untuk adapun jalur kelima penyebaran atau masuknya Islam dan penyebaran Islam di Pulau Bangka ini itu dikarenakan ulama-ulama dari Banjar. Nah, ulama-ulama dari Banjar ini kemungkinan ada hubungannya dengan kesultanan kedua tadi, kesultanan dari Raja Alam Harimau Garang yang karena ia waktu itu bermukim di Kota Waringin di Banjar atau Kalimantan seperti itu. Jadi ulama-ulama Banjar atau Kalimantan ini tidak lepas perannya tidak lepas dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bangka ini seperti itu. Jadi adapun pada tahun 1860-an, 1860 itu seorang tokoh yaitu yang bernama Haji Muhammad Afif. Yang mana Haji Muhammad Afif ini pindah ke Pulau Bangka, yang mana tepatnya di Mentok bersama istrinya pada tahun 1860-an bersama istrinya. Nah, Haji Muhammad Afif ini ialah seorang ulama, yang mana ulama keturunan ketiga dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah seorang ulama terkenal dengan pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin seperti itu. Jadi Muhammad Afif ini menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka seperti itu, tepatnya di Mentok. Nah, pada selanjutnya adapun perjuangan dakwahnya itu dilanjutkan oleh putranya ataupun muridnya yang bernama Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, Syekh Abdurrahman Siddiq ini pada sejak kecil beliau ini memang sudah ceritanya hampir mirip dengan kisah Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu setelah ibunya meninggal ia pun disusui oleh bibinya seperti itu. Dan pada saat sejak kecil beliau sudah diajari Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar agama. Nah, adapun pada tahun 1889 ia bertekad untuk berangkat ke Tanah Suci untuk belajar ilmu agama lebih dalam untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Nah, pada saat dia di Mekah, dia belajar
dia pergi haji, kemudian dia pulang ke pulau, dia pulang kembali ke Bangka. Dan adapun sebelum dia pergi ke Mekah, dia itu pergi ke Padang untuk belajar ilmu agama. Dia melalang melintang untuk belajar agama dari berbagai wilayah, salah satunya di Padang dan ke Mekah. Setelah dia belajar di Mekah, dia kembali ke Pulau Bangka untuk melanjutkan dakwah dari ayahnya. Nah, akan tetapi berdasarkan dari buku yang ditulis oleh Zulkifli tersebut, Syekh Abdurrahman Siddiq ini awal pertamanya, di saat ia pulang dari Mekah, ayahnya tidak percaya bahwa ayahnya belum sepenuhnya percaya kepada Syekh Abdurrahman Siddiq, karena ia mendapat kabar, entah itu kabar benar atau tidak, bahwa Syekh Abdurrahman Siddiq ini tidak serius dalam menuntut ilmu di kota Mekah. Akan tetapi Syekh Abdurrahman Siddiq tidak menghiraukan hal tersebut, malahan beliau yaitu membuktikan kepada ayahnya. Dia mengajar kitab Sabil Al-Muhtadin tersebut, dan setelah ayahnya mengetahui bahwa ia sudah mumpuni dalam melakukan pengajaran tersebut, ayahnya pun percaya kepadanya. Nah, lalu kemudian setelah waktu demi waktu, Syekh Abdurrahman Siddiq ini awalnya tinggal mengajar atau berdakwah di Mentok, kemudian ia pindah dari desa ke desa. Itu yang kita ketahui dari Belinyu, Kemuja, Kundi dan lain-lain, dengan cara rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, seperti itu. Maka karena di saat itu pun didirikannya ada instansi seperti lembaga pendidikan yang awalnya madrasah diniyah, yang sekarang kita ketahui dengan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Itu merupakan salah satu lembaga Islam yang kita ketahui. Nah, maka di situ setelah lanjut waktu demi waktu, agama Islam ini pun tersebar di wilayah Pulau Bangka ini. Maka kesimpulannya, di Pulau Bangka Belitung ini tidak lepas dari peranan tokoh agama ataupun ulama-ulama, yang mana ulama-ulama ini dikatakan ada yang pergi ke Mekah dulu untuk belajar ilmu agama, lalu kemudian kembali ke Pulau Bangka dalam menyebarkan agama Islam, seperti itu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Ibu Siti Hapsah saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.